Perkenalkan, nama Ibu Anita Lilian Meliawati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, di kelas 10 nanti kalian akan bertemu dengan Ibu dengan pelajaran Sejarah Indonesia. Ibu ucapkan selamat bergabung untuk kalian siswa-siswi kelas 10 SMKPIB. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kalian di sini bisa mewujudkan cita-cita kalian. Nah, Ibu akan membawakan materi tentang belajar efektif. Tapi sebelum masuk ke belajar efektif, Ibu akan membahas dulu tentang daring. Nah, di sini kalian ada mungkin yang sudah paham atau ada yang belum paham tentang daring. Nah, atau komunikasi lewat jaringan. Nah, komunikasi ini adalah cara kita untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain. Nah, dalam jaringannya bisa yang kalian sering pakai ya, bisa menggunakan internet. Nah, internet ini masih beragam. Karena biasanya kalian komunikasi itu dengan teman paling lewat WhatsApp, IG atau Facebook. Nah, untuk pembelajaran daring biasanya jadi satu sekolah itu akan menggunakan aplikasi yang bisa membantu. Yang pertama itu biasanya WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini bisa menyampaikan berbagai macam materi, mau foto, mau video, mau rekaman suara, nah itu bisa disampaikan. Nah, lalu yang biasa digunakan ketika pembelajaran daring itu adalah aplikasi-aplikasi penunjang seperti Zoom, Meeting, lalu ada Classroom, ada Device. Nah, salah satunya itu akan nanti kalian pakai di kelas 10. Nah, Ibu akan bahas dulu nih kelebihan dari menggunakan pembelajaran sistem daring. Yang pertama, kelebihannya itu mengefisienkan waktu kalian. Karena apa? Pembelajaran daring ini bisa dilaksanakan di rumah. Lalu kalian tidak usah pergi, hanya di rumah saja, tapi harus mengerjakan atau mengejar tugas yang diberikan. Lalu kelebihan yang kedua, memudahkan proses interaksi jarak jauh. Interaksinya apa? Tadi komunikasi dengan guru, komunikasi dengan teman dengan menggunakan jaringan internet. Lalu yang ketiga, bisa menjadi hiburan yang cukup interaktif. Hiburannya apa? Karena kalian ketika melihat handphone, karena biasanya dari pakai handphone ya, ketika menggunakan handphone di sana akan banyak fitur-fitur yang membantu sekali dalam proses pembelajaran kalian. Nah, hiburannya apa? Bisa saja guru yang memberikan video, guru yang memberikan materi, itu akan menjadi banyak hiburan dan membuka wawasan kalian. Nah, terus di sini ya, jenis komunikasi daring itu ada dua. Yang pertama, yang dilaksanakan secara langsung atau live. Live itu seperti apa? Misalnya, ketika kita daring dengan waktu tertentu dikerjakan bersamaan. Nah, itu yang dilakukan secara langsung. Lalu yang kedua, dilaksanakan tidak secara langsung. Maksudnya apa? Seperti ini video, seperti yang kalian saksikan sekarang. Nah, video ini dibuat tidak pas mau tayang, tapi di video ini dibuat agak lama waktunya ketika mau ditayangkan. Nah, itu tidak berbatas waktu, jadi kalian mau akses kapanpun itu bisa saja. Jadi ulang ya, ada dua kemudahan ada dua jenis komunikasi daring. Yang pertama langsung, yaitu secara langsung atau live streaming ya. Yang kedua itu secara tidak langsung. Dengan apa? Dengan video atau materi atau daring yang bisa kalian lihat lagi nanti, tidak di waktu tersebut. Lalu di sini ke belajar efektifnya. Nah, belajar efektif yang dimasukkan dengan daring seperti apa? Ibu bahas yang pertama itu adalah belajar yang tepat waktu. Karena apa? Daring itu ada guru yang harus menempatkan jam tertentu. Berarti kalian harus belajar tepat waktu. Yang kedua, dalam suasana nyaman. Dimaksud nyamannya apa? Kalian belajar daring di rumah itu bisa sambil duduk, bisa sambil rebahan, kadang bisa sambil makan. Nah, itu suasana nyaman, berbeda dengan di sekolah. Yang ketiga, dilengkapi sumber dan bahan ajar. Nah, bahan ajar yang diberikan dari guru ke siswa itu bisa kalian buka lagi di rumah. Lalu yang keempat, belajar secara rutin. Rutinnya apa? Balik lagi sama dengan poin 3 tadi. Nah, belajar secara rutin berarti bisa kembali dibuka, bisa kembali dikaji, dan nanti kalian bisa lihat tadi ini belajar apa nih, kita lihat lagi. Dan belajar efektif yang kelima itu secara daring, yaitu bisa berkelompok. Nah, pasti penasaran kelompoknya apa kalau daring? Nah, kalau kalian di sekolah itu bisa langsung
berkumpul dengan teman-teman, kalau berkelompok secara daring itu bisa kalian lewat chat biasanya. Berkelompoknya itu misalnya mau chat WhatsApp misalnya, bahas materi apa, lalu nanti ada kolom-kolom komentar. Nah, itu belajar secara kelompok. Nah, belajar efektif ini secara daring ya, kemungkinan akan kita laksanakan selama masa pandemi ini. Jadi ibu mau nanti kalian ketika sudah beres MPLS ini bisa mengaplikasikan pembelajaran daring untuk sehari-hari kalian ya, karena kemungkinan sampai Agustus kita masih daring. Nah, ibu mau kalian bisa tepat waktu mengerjakan tugas, tidak mengurangi semangat kalian ya, mudah-mudahan. Jadi selama daring ini kalian bisa kerjasama sama gurunya, sama kamu pihak sekolah. Karena apa? Kami tetap mantau, jadi dari sekolah itu tetap mantau kalian mengerjakan atau tidak. Jadi daring ini jangan dianggap cuma daring, tidak, ini sama berbobotnya, materi yang diberikan juga sama dengan pertemuan tatap muka. Jadi daring ini mudah-mudahan dari